Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, hari Rabu 7 Agustus 2024. Adapun bacaan untuk renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terbatas orang yang datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena banyak hal-hal ajaib yang dilakukannya, orang-orang di luar orang Israel sendiri pun datang untuk melihat, memohon apa yang mereka butuhkan. Hari ini kita mendengar bagaimana seorang perempuan Kanaan datang memohon kepada Yesus supaya anaknya yang sedang menderita karena kerasukan setan mohon disembuhkan, mohon diobati. Tetapi Yesus tidak menanggapi permohonannya. Bahkan murid-muridnya mengusir dia, menyuruh dia diam supaya tidak lagi memohon dan meminta kepada Yesus. Tetapi perempuan itu tidak berhenti. Dia terus-menerus memohon kepada Tuhan Yesus untuk kebutuhan anaknya. Dan Yesus pun memberikan jawaban yang sangat menyakitkan sebenarnya bagi perempuan itu. Mengatakan bahwa tidak layak memberi roti kepada anjing. Yesus mengumpamakan anaknya ataupun perempuan itu sebagai anjing, sesuatu yang tidak berharga. Namun apa sesungguhnya yang mau dikatakan oleh Yesus dengan jawaban itu adalah suatu pernyataan yang mau mengunci, mau menyatakan sebenarnya kebaikannya kalau perempuan itu sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya semua orang berhak mendapatkan kasih Tuhan. Karena imannya yang demikian besar itu, maka akhirnya Yesus menyatakan, "Pergilah, anakmu sudah sembuh, jadilah seperti yang engkau kehendaki." Nah, saudara-saudari terkasih, dari perempuan Syrophoenisia ini kita belajar beberapa hal mengenai bagaimana kita berelasi dengan Tuhan,
memohon, meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Pertama, bahwa sesungguhnya kita membutuhkan atau harus ada dalam diri kita iman. Iman yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Walaupun mungkin iman itu belum sungguh-sungguh, tetapi karena dari pemberitaan kisah cerita banyak orang bahwa Yesus itu seorang yang mampu membuat mujizat-mujizat, akhirnya dia percaya dan bahkan dia menyebut dia sebagai Tuhan. Maka dibutuhkan iman akan Yesus kalau kita mau sembuh. Yang kedua, dibutuhkan suatu harapan. Pengharapan itu penting. Walaupun dalam permohonan rasanya ditolak, diacuhkan, tidak didengarkan, tidak dijawab, tetapi harapan itu akhirnya membawa kepada sukacita, membawa kepada hasil buah, karena terus-menerus berharap bahwa Tuhan tidak pernah akan mengecewakan, apalagi mereka yang datang dengan penuh iman. Maka dibutuhkan juga kesabaran. Orang yang mau sembuh, orang yang mendapatkan berkat, tidak harus sabar. Karena kadang Tuhan tidak langsung menjawab apa yang kita butuhkan. Tuhan menjawab apa yang dia butuhkan yang cocok untuk kita. Karena itu dikatakan, ketoklah maka akan dibuka, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan kamu dapat. Dan wanita ini melakukan hal itu. Dia terus-menerus mengetok, meminta dan mencari, dan akhirnya dia menemukan. Dibutuhkan suatu kerendahan hati. Rasanya Yesus mengatakan dari seperti anjing. Tapi sesungguhnya hidup kita yang jauh dari Tuhan, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, itu berarti kita menjatuhkan diri kita pada nilai yang rendah. Tetapi kesadaran kerendahan hati, kesadaran itu akan membawa kita kepada berkat, kepada rahmat Tuhan. Orang yang sadar akan kelemahannya, kekurangannya, bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari pun kita sering mengalami hal yang sama. Kita takut untuk datang kepada Yesus karena kita kurang percaya, kurang penuh pengharapan, kurang iman, kurang kerendahan hati dan kesabaran. Maka perempuan Kanaan ini menjadi inspirasi bagi kita. Suatu model seorang ibu yang sungguh-sungguh peduli akan anaknya, butuh pertolongan dari Tuhan. Dia akan memperolehnya kalau dia sungguh-sungguh yakin dan percaya. Maka semoga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam seluruh perjuangan yang kita alami pun, penyakit, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita, seperti perempuan dari Syro-Fenisia tadi, marilah kita datang kepada Yesus. Mohon belas kasihan, mohon supaya dia menjamah kita, mohon supaya dia menyembuhkan kita. Seperti wanita Syro-Fenisia, hendaknya kepada kita pun hal yang sama. Terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, karena imanmu, karena kepercayaanmu. Maka setiap hari kita akan menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi jauh dari kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan setan, karena Yesus yang penuh belas kasihan akan selalu menolong dan membantu kita. Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami, umat-Mu, yang senantiasa diganggu oleh kekuatan setan, diganggu oleh penderitaan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber penyembuhan, dan Engkaulah pengobat bagi kami. Semoga